Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 PBU 2019 akan menjelaskan tentang penelitian kuantitatif. Kami beranggotakan Sinta Naura Rahmandia dengan NIM 045, Indah Komalakusuma Wangsa dengan NIM 059, Dela Ayu Ariska dengan NIM 060, dan Nisa Rahmasari dengan NIM 085. Penelitian kuantitatif. Sebelum kita membahas banyak hal tentang penelitian kuantitatif, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai pengertiannya. Pengertian dari penelitian kuantitatif ialah dapat diartikan sebagai metodologi penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Untuk aksioma atau pandangan dasar penelitian kuantitatif, yaitu terdapat 5 poin. Untuk yang pertama, sifat realitas. Apa sih yang dimaksud dengan sifat realitas? Itu dapat diamati dengan panca indera, dapat dikategorikan menurut jenis, bentuk, warna, dan perilaku, tidak berubah dan dapat diverifikasi. Dengan demikian, dalam penelitian kuantitatif ini, peneliti dapat menentukan hanya beberapa variabel saja dari objek yang diteliti, dan kemudian membuat instrumen yang mengukurnya. Untuk yang poin kedua yaitu hubungan peneliti dengan objek penelitian. Nah, dalam penelitian kuantitatif ini, hubungan antara peneliti dengan yang diteliti itu bersifat independen. Dengan menggunakan kuesioner sebagai teknik pengumpulan datanya, maka peneliti di penelitian kuantitatif ini hampir tidak mengenal siapa yang diteliti atau responden yang memberikan data. Untuk poin ketiga, yaitu hubungan antar variabel. Peneliti kuantitatif dalam melihat hubungan variabel terhadap objek yang diteliti lebih bersifat sebab dan akibat atau kausal. Sehingga dalam penelitiannya ada variabel independen dan variabel dependen. Dari variabel tersebut selanjutnya akan dicari seberapa besar sih pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Untuk poin keempat, yaitu kemungkinan generalisasi. Untuk kemungkinan generalisasi ini lebih menekankan pada keluasan informasi, bukan kedalamannya, sehingga metode ini cocok apabila digunakan untuk populasi yang luas dengan variabel yang terbatas. Sampel yang diambil dari populasi tersebut dengan teknik probability sampling atau random. Semakin tepat teknik yang digunakan untuk mengambil sampel, hasil penelitian pun akan semakin representatif. Selanjutnya, peneliti membuat generalisasi. Untuk yang poin kelima, yaitu peranan nilai. Dalam penelitian kuantitatif ini, karena peneliti tidak berinteraksi dengan sumber datanya, maka akan terbebas dari nilai-nilai yang dibawa peneliti dan sumber data. Karena ingin bebas nilai, maka peneliti menjaga jarak dengan sumber data supaya data yang diperoleh objektif. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik penelitian kuantitatif. Terdapat 8 karakteristik. Yang pertama yaitu tujuan, yang kedua teknik pengumpulan data, yang ketiga instrumen penelitian, yang keempat data, yang kelima sampel, yang keenam analisis, yang ketujuh hubungan dengan responden, yang kedelapan usulan desain. Untuk tujuannya sendiri yaitu bisa melalui menguji teori, menunjukkan hubungan antar variabel, dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Untuk yang kedua, teknik pengumpulan data bisa melalui kuesioner, observasi terstruktur, dan wawancara terstruktur. Untuk instrumen penelitiannya sendiri yaitu tes, angket, kemudian datanya itu kuantitatif. Untuk sampelnya besar, representatif, sedapat mungkin random, ditentukan sejak awal. Untuk analisisnya sendiri yaitu dilakukan setelah selesai pengumpulan data, memakai logika deduktif, menggunakan statistik deskriptif atau inferensial. Untuk yang ketujuh yaitu hubungan dengan responden, dibuat berjarak, kedudukan peneliti lebih tinggi dari respondennya. Hubungan peneliti dengan responden dalam waktu jangka pendek sampai hipotesis dapat dibuktikan. Untuk yang terakhir yaitu usulan desain,
luas dan rinci dan tetap tidak berubah. Literatur yang berhubungan dengan masalah dan variabel yang diteliti dijadikan sebagai pegangan utama dalam melaksanakan penelitian. Masalah dirumuskan dengan spesifik dan jelas. Hipotesis dirumuskan dengan jelas. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kapan sih penelitian kuantitatif digunakan. Lah, untuk waktu penggunaan penelitian kuantitatif itu sendiri, yang pertama, bila mana masalah yang merupakan titik tolak penelitian itu sudah jelas. Untuk yang kedua, bila mana peneliti ingin mendapatkan informasi yang lebih luas dari suatu populasi. Nah, metode ini cocok digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih luas, tetapi tidak mendalam. Kemudian yang ketiga, yaitu bila mana peneliti bermaksud ingin menguji hipotesis penelitian. Untuk yang keempat, bila mana peneliti ingin mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena empiris dan dapat diukur. Yang kelima, bila mana peneliti ingin menguji terhadap adanya keraguan-keraguan tentang validitas suatu pengetahuan atau suatu teori. Nah, itulah waktu-waktu yang pas ketika penggunaan penelitian kuantitatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah mengetahui masalah dan sumber masalah, baik secara empiris maupun teoritis, kemudian mengidentifikasi masalah dan menentukan batasan masalah. Selanjutnya, menentukan rumusan masalah. Rumusan masalah pun harus membaca atau berpikir dari konsep dan teori yang relevan, serta membaca hasil dari temuan penelitian yang relevan. Kemudian, kedua hal tersebut dilanjutkan sebagai pengajuan hipotesis yang kemudian menguji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Kemudian setelah itu melakukan pengumpulan data dan melakukan analisis data yang relevan dengan jenis data pengujian hipotesis. Kemudian dapat ditemukan temuan penelitian yang nanti hasilnya dapat diketahui, hasilnya menolak atau menerima hipotesis. Kemudian setelah itu dapat diambil kesimpulan dan kesimpulan tersebut dapat menjawab rumusan masalah. Berikutnya kita memasuki bagian tentang sistematika penyusunan proposal penelitian kuantitatif. Langkah pertama dalam penyusunan proposal penelitian kuantitatif adalah menentukan judul penelitian, yang mana judul penelitian ini umumnya disusun berdasarkan masalah yang telah ditetapkan. Dan di judul juga harus spesifik, serta mencerminkan permasalahan dan variabel yang akan diteliti oleh peneliti. Dan fungsi judul ini sebagai pegangan peneliti untuk menetapkan subvariabel yang akan diteliti, teori yang akan digunakan, instrumen pengumpulan data yang akan dikembangkan, dan teknik analisis data serta menarik kesimpulan. Namun, dalam pengajuan judul serta proposal penelitian kuantitatif atau KN, peneliti juga harus melampirkan proses data matrik penelitian. Dan berikut ini adalah contoh lembar matrik penelitian yang berisi tentang judul penelitian, variabel penelitian, subvariabel, indikator, dan rumusan masalah. Langkah selanjutnya, setelah peneliti mengetahui judul penelitian yang telah didapatkan, maka peneliti akan menyusun latar belakang masalah. Latar belakang masalah berisi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada objek yang akan diteliti. Peristiwa itu nampaknya ada penyimpangan dari standar keilmuan atau teori dengan bukti yang valid. Peneliti juga perlu menjelaskan secara teoritik mengapa fenomena itu dikatakan masalah dan mengapa penting untuk diteliti oleh peneliti. Peneliti juga perlu menjelaskan secara singkat beberapa konsep atau teori atau temuan penelitian yang menjelaskan beberapa faktor mengapa masalah itu bisa terjadi. Dan dari sinilah peneliti akan menemukan variabel-variabel yang independen. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah. Karakteristik dari rumusan masalah yaitu disusun secara singkat, padat, jelas, dan dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Di dalam rumusan masalah, menempatkan variabel-variabel atau sub-sub-variabel yang diteliti. Selain itu, jenis atau sifat hubungan antara variabel-variabel atau antara subvariabel.
Karakteristik lain dari rumusan masalah yaitu dapat diuji secara empiris. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama yaitu tujuan penelitian. Di dalam tujuan penelitian mengungkapkan mengenai sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Kemudian, isi dan rumusan tujuan penelitian mengacu pada isi dan rumusan masalah penelitian. Karakteristik dari rumusan tujuan penelitian yaitu dituangkan dalam bentuk kalimat pernyataan. Yang kedua yaitu manfaat penelitian. Di dalam manfaat penelitian, berisi mengenai pentingnya penelitian baik secara teori maupun praktis. Selanjutnya adalah landasan teori dan/atau telaah penelitian terdahulu. Deskripsi teori dalam penelitian kuantitatif adalah teori-teori relevan dengan menguraikan variabel yang diteliti serta sebagai dasar untuk memberi jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan dan sebagai dasar dalam penyusunan instrumen penelitian. Landasan teori dalam proposal penelitian kuantitatif harus sudah jelas teori apa yang akan digunakan. Selanjutnya, mengenai bahan telaah pustaka dapat diangkat dari berbagai sumber seperti jurnal penelitian, disertasi, tesis, skripsi, dan laporan penelitian. Terdapat dua kriteria dalam pemilihan bahan pustaka. Yang pertama yaitu prinsip kemutakhiran, dan yang kedua yaitu prinsip relevansi. Prinsip kemutakhiran penting karena ilmu pengetahuan berkembang dengan cepat. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Karakteristik dari kerangka berpikir adalah menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Pengajuan hipotesis merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Ciri hipotesis yang baik yaitu yang pertama, menyatakan pertautan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua, dituangkan dalam bentuk kalimat pernyataan. Yang ketiga, dirumuskan secara singkat, padat, dan jelas. Dan yang keempat, yaitu dapat diuji secara empiris. Metode penelitian. Rancangan penelitian merupakan strategi mengatur latar penelitian agar peneliti memperoleh data yang valid sesuai dengan karakteristik variabel dan tujuan penelitian. Hal ini selalu mengacu kepada hipotesis yang akan diuji. Kemudian kepada penelitian non-eksperimental, subbab rancangan penelitian berisi penjelasan tentang jenis penelitian yang dilakukan, ditinjau dari tujuan dan sifatnya. Apakah penelitian eksploratif, deskriptif, eksplanatoris, survei, atau penelitian historis, korelasional, dan komparasi kausal. Pada populasi dan sampel, hal-hal yang dibahas dalam bagian populasi dan sampel adalah identifikasi dan batasan-batasan tentang populasi atau subjek penelitian, kemudian prosedur dan teknik pengambilan sampel, dan yang terakhir adalah besarnya sampel. Kemudian yang selanjutnya adalah instrumen pengumpulan data. Dua hal utama mempengaruhi kualitas data hasil penelitian yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Dalam penelitian kuantitatif, kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen, serta kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan teknik atau cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Kemudian teknik pengumpulan data, tidak semua teknik pengumpulan data atau angket, observasi, wawancara dicantumkan kalau sekiranya tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, konsekuensi dan mencantumkan ketiga teknik tersebut adalah setiap teknik pengumpulan data yang dicantumkan harus disertai datanya. Yang perlu diperhatikan di bagian ini adalah karena sifat penelitian kuantitatif bersifat deduktif, maka teknik pengumpulan data harus terstruktur baik observasi maupun wawancara. Kemudian untuk teknik analisis data,
Teknik analisis data yang digunakan yaitu untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal penelitian, yaitu teknik analisa data menggunakan statistik. Sekian penjelasan mengenai penelitian kuantitatif dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.